Turunnya para elit partai politik membuat Pilkada DKI Jakarta bakal berjalan ketat. Posisi Jakarta sebagai barometer politik nasional membuat kemenangan di Pilkada 2017 jadi sangat strategis dan menentukan. Perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2017 diprediksi bakal menyuguhkan pertarungan sengit dan panas. Sebab DKI Jakarta sebagai ibu kota negara jelas jadi barometer politik nasional. Begitu pentingnya Jakarta sehingga setiap partai politik bakal tampil habis-habisan demi meraih kemenangan di Pilkada mendatang. Kemenangan di ibu kota negara bukan sekedar gengsi atau simbol memenangkan suara rakyat. Lebih dari itu, kemenangan di Pilkada Jakarta berarti keberhasilan partai politik untuk menjalankan strategi dan menanamkan pengaruh di percaturan politik nasional jelang pemilu 2019. Panasnya Pilkada Jakarta sudah terlihat dengan turun gunungnya tokoh elit partai seperti Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Prabowo Subianto. Dengan kapasitas serta karismanya, mereka telah membuat Pilkada Jakarta jadi bercita rasa pemilihan presiden alias Pilpres. Megawati mengakhiri spekulasi dan membawa PDIP yang sempat bergabung dengan koalisi kekeluargaan untuk mengusung Basuki Cahayapurnama. Saat pendaftaran di KPU Jakarta, Megawati juga memakaikan jaket merah ke Ahok. Jaket yang menyimbolkan sang petahana sebagai jagoan mereka plus menunjukkan PDIP sebagai partai penting di antara Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura yang lebih dulu mendukung Ahok. Tidak hanya melibatkan aktor-aktor politik besar, sejumlah kejutan langsung hentak Pilkada DKI Jakarta sejak babak awal. Di tengah sulitnya mencari pesaing gubernur petahana Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat, poros Cikeas membuat publik terhenyak. Poros yang diperkuat Demokrat, P3, PKB, dan PAN pada 23 September dengan mantap memunculkan wajah baru dalam dunia politik nasional, Agus Harimurti Yudhoyono. Putra sulung Presiden ke-6 Indonesia itu diduetkan dengan Silviana Murni, seorang birokrat yang lama berkarir di Pemprov Jakarta. Munculnya duet Agus Silviana sekaligus membuat koalisi kekeluargaan yang sempat digadang-gadang akan mengusung kandidat yang sama agar bisa head-to-head dengan Ahok Jarot, patah di tengah jalan. Ditinggal PDI Perjuangan dan 4 parpol ke Cikeas membuat Partai Gerindra dan PKS yang kemudian disebut sebagai poros hambalang mengusung duet alternatif. Mereka adalah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dari hitung-hitungan kursi di DPRD Jakarta, 3 poros memiliki kekuatan nyaris setara. Poros Teguh Umar memiliki 52 kursi, hasil gabungan PDIP 28 kursi, Golkar 9 kursi, Hanura 10 kursi, dan Nasdem 5 kursi. Poros Cikeas total 28 kursi dengan rincian Partai Demokrat 10 kursi, P3 10 kursi, PKB 6 kursi, dan PAN 2 kursi. Sementara poros hambalang 26 kursi, hasil gabungan Partai Gerindra 15 kursi, dan PKS 11 kursi. Di atas kertas, Ahok sebagai petahana masih diunggulkan. Sejumlah survei bahkan selalu menempatkan Ahok di posisi teratas. Survei Poltreking Indonesia pada 6 hingga 9 September 2016 misalnya. Dengan margin of error kurang lebih 4,95%, mencuatkan elektabilitas Ahok 40,77%, jauh meninggalkan Sandiaga Uno dan Anies Baswedan yang masing-masing memiliki tingkat elektabilitas 9,23% dan 8,92%. Untuk simulasi elektabilitas dua pasang kandidat antara Ahok Jarot melawan Anies Sandiaga, survei Poltreking Indonesia menunjukkan adanya persaingan ketat. Pasangan Ahok Jarot memiliki elektabilitas 37,95%. Anies Sandiaga memiliki elektabilitas 36,38%. Sementara sang pendatang baru, Agus Yudhoyono dan Silviana Murni, elektabilitas dan popularitas belum terpantau lembaga-lembaga survei. Meski popularitas dan elektabilitas belum terukur, tidak berarti Agus dan Silviana bisa dipandang remeh.
Buktinya 9 partai politik non-parlemen yang tergabung dalam koalisi Bhinneka Tunggal Ika mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Agus Silvi. Dukungan serupa juga muncul dari Nahdlatul Ulama Jakarta. Bersama PKB, mereka siap memenangkan kandidat poros Cikeas itu. Ya, kita sedang menyiapkan kerangka kerja, baik bersama-sama partai-partai lain maupun khusus PKB dan keluarga besar NU untuk memenangkan Agus dalam satu putaran. Langkahnya menggerakkan para tokoh-tokoh, menggerakkan para pemilih PKB. Artinya basis NU akan mendukung full. Secara terpisah, tim pemenangan Ahok Jarot yakin karakter Ahok yang temperamental tidak akan memperburuk citra dan elektabilitas pasangan ini. Mereka sangat percaya diri bisa menghantarkan Ahok Jarot memimpin kembali Jakarta di periode berikutnya. Menurut tim pemenangan Ahok Jarot, Taufik Basari, isu-isu SARA kini tak lagi berpengaruh pada opini publik masyarakat. Taufik mengakui banyak pihak yang merasa terganggu pada gaya komunikasi Ahok. Namun menurutnya pihak yang terganggu bukanlah dari masyarakat Jakarta luas, namun berasal dari orang-orang yang mempunyai niat buruk. Apakah persoalan karakter, persoalan kesantunan itu adalah kembali pada persepsi publik ataukah persepsi elit politik? Tadi yang seperti saya sampaikan bahwa memang banyak sekali yang terganggu dengan gayanya Pak Ahok. Ya. Tapi yang terganggu ini siapa? Apakah yang terganggu ini adalah masyarakat luas ataukah yang terganggu adalah orang-orang yang punya niatan buruk, yang tidak mendapatkan tempat di dalam pembangunan di DKI ini, yang menjadi sulit ruang geraknya ketika Pak Ahok sangat tegas terhadap korupsi. Tim pemenangan pasangan calon kepala daerah Jakarta menyiapkan berbagai strategi untuk mendulang suara kandidat yang diusungnya. Selain adu program, tim pemenangan juga berupaya meningkatkan elektabilitas kandidat mereka. Sebagai tim sukses, mereka kini mulai memoles para kandidatnya masing-masing agar mendapat tempat di hati masyarakat dan bisa menang dalam pilkada mendatang. Tim pemenangan Agus dan Silviana mengaku akan berusaha mendongkrak elektabilitas dan popularitas keduanya. Meski minim pengalaman politik, hadirnya sosok Agus dan Silviana yang lebih fresh dinilai bisa membuat terobosan dan mampu merangkul semua lapisan masyarakat. Tim pemenangan Agus dan Silviana, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, bukan hanya pembangunan fisik saja yang akan dikerjakan oleh pasangan ini jika terpilih, tapi mereka juga akan merekatkan hubungan antar warga Jakarta. Dan Mas Agus ini ada poin-poin yang mungkin tidak dimiliki oleh calon lain. Dia muda, mungkin pemilih muda akan tertarik tentu dengan ditambah gagasannya dia juga ya. Jadi sasaran pemilih-pemilih muda. Lalu politik ini kan kita jangan hanya bicara hak politik. Soft politik itu bagaimana menyapa rakyat, bagaimana rakyat terkesan dengan ide gagasan. Lalu orang muda juga gitu ya. Pasca pendaftaran, pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno membentuk tim pemenangan. Ketua tim pemenangan pasangan Anies Sandiaga adalah politikus PKS Mardhani Alisera. Usai pertemuan, Anies mengungkapkan mereka akan membuat program yang pro masyarakat, di mana setiap kebijakan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan memperhatikan masa depan masyarakat. Kita ingin ketika era Pak Jokowi juga ada penelusuran, tetapi apa yang terjadi suasananya berbeda. Karena itu justru kita ingin mengembalikan bahwa cara kita melaksanakan apapun kebijakan itu harus dengan membayangkan kondisi masyarakat. Prosesnya harus benar, prosesnya harus baik. Jadi bukan sekedar melaksanakan aturan, tetapi juga membayangkan kondisi masyarakat. 3 pasangan bakal calon gubernur DKI diakui memiliki basis pemilih yang merepresentasikan komunitas tertentu, baik karena faktor agama hingga dukungan dari pemodal dan penguasa. Seperti pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Sosok Silviana yang sebelumnya menjadi Deputi Gubernur DKI dapat menarik lebih banyak suara birokrat DKI Jakarta. Apalagi Silvi pernah menjadi Wali Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Dukungan dari kelompok pengusaha justru lebih banyak diperoleh calon petahana, yakni Ahok Jarot. Hal itu terlihat dari kedekatan Ahok dengan sejumlah pengusaha properti.
Sebagai petahana, Ahok juga punya keunggulan lain, yakni kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo. Kedekatan mereka sejak memenangkan Pilkada Jakarta 2012 bakal jadi faktor X yang jika dikelola dengan baik bisa membawa kemenangan Ahok Jarot. Magnet dari pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno berasal dari sosok Anies yang memikat pemilih Jakarta, khususnya dari kelas menengah bawah dan warga Muslim Jakarta. Anies Baswedan diunggulkan sebagai cerminan sosok Muslim, apalagi dengan dukungan Partai Islam Moderat (PKS). Hadirnya 3 pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta semakin meningkatkan kekuatan rivalitas di Pilgub DKI Jakarta 2017. Meningkatnya rivalitas tak bisa dipungkiri, berdampak ke tingkat pendukung. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo sudah berkoordinasi dengan Menkominfo dan Kepolisian untuk menindak tegas kampanye negatif yang bersifat sara. Cahyo melihat ada kebiasaan tiap pilkada menggunakan media sosial untuk menyebarkan kampanye dengan unsur mendiskreditkan suatu golongan atau suku. Karena itu, Cahyo berkoordinasi dengan Menkominfo dan Kepolisian untuk menindak tegas praktik kampanye tidak sehat. Isu pilkada ini yang harus kita lawan itu adalah politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam tanda petik adalah menghalalkan segala cara, termasuk di dalamnya mengembangkan kampanye maupun isu-isu yang sifatnya provokatif yang membahayakan persatuan dan kesatuan. Di sela sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Wakil Presiden Yusuf Kala berpesan agar seluruh proses Pilkada Jakarta berjalan aman dan damai. JK menyebut masyarakat akan merasakan nyaman bila para pemimpinnya damai. Masyarakat kan selalu mengikuti pemimpinnya saja. Nah, masyarakat itu kalau semua kampanye lupa dengan damai, masyarakat damai juga. Dengan adanya 3 pasang kandidat calon gubernur DKI ini, diyakini proses Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Dan siapapun pemenangnya nanti, harapan kita 3 kandidat ini berebut hati masyarakat dengan jalan yang jujur, adil, dan damai.